193. Putusan nomor 193 PHPU Wako 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 yang diajukan oleh Yudianto Mahardika Anton Timbang SH dan Nirna Lahmudin SPD, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari memberi kuasa kepada Laode Muhram SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Haja Siska Karina Imran dan Sudirman, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Bosman SSI SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan, dalil pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kota Kendari, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS atau pemilih fiktif, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 20.787 suara atau 11,07% atau lebih dari 2.816 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari
tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.